Dari Jalan Masuk Kantong Lawe 98.8 Citra FM, Wonosobo banget ya Sobat. Kita masih bersama Ibu Fatona dan kita masih membahas tentang pariwisata Wonosobo dan tentunya yang terdekat nih yang kemarin sudah infokan ya untuk Sobat Citra bahwa ada pemilihan Mas dan Mbak Wonosobo dan sudah dipilih 15 finalis ya? Iya, 15 PAL, 15 P. Iya, betul. Iya, gitu ya Sobat Citra. Dan selamat buat yang sudah terpilih dan harapannya apa sih Ibu Fatona untuk yang sudah terpilih nih 30 pemuda-pemudi ya yang akan melaju ke Grand Final. Ya, tentunya tadi sudah saya singgung di awal ya kaitan dengan kriteria duta wisata yang diinginkan seperti apa. Nah, harapannya dari 15 finalis, 15 pasang ini yang sudah terpilih nantinya juga akan menunjukkan kapasitas yang layak disebut duta wisata seperti itu ya. Jadi atau kalau Mas Mbak itu kan sebutan Mas itu untuk laki-laki, Mbak untuk perempuan, tetapi fungsi mereka, tugas mereka adalah menjadi duta wisata Wonosobo. Tentunya harus menguasai betul tentang kepariwisataan, kebudayaan dan ekonomi kreatif Kabupaten Wonosobo sebagai bekal mereka untuk bisa menjadi duta promosi pariwisata. Apalagi kan nanti pemenangnya kan akan melaju ke Jawa Tengah ya. Betul, nanti pemenangnya ya. Jadi nanti 15 finalis ini atau 15 pasang ini nanti akan melaksanakan kegiatan karantina tanggal 28 sampai 30 April di kawasan Telaga Bedaga ya. Di sana nanti kita akan pengayaan materi lah. Selain itu juga selain itu juga akan menggali potensi mereka tuh sampai sejauh mana dan apa sih yang menjadi keunggulan mereka itu seperti itu. Dan inilah nantinya yang akan digunakan atau dimanfaatkan mereka untuk menjadi jembatan ataupun media promosinya seperti itu. Dulu tuh kan pemilihan Mas Mbak Wonosobo ataupun duta wisata itu kan dulu diadakan sama Dinas Pariwisata ya. Sekarang bagaimana, Bu? Dan itu tahu sejarahnya nggak sih Bu Fatona bagaimana pertama kali diadakan duta wisata gitu? Kalau awalnya awal pelaksanaan kegiatan duta wisata tuh di tahun berapa ya? Saya nggak hafal ya. Tahun 80-an ya. Wow. Udah tahun 80-an. Saya tuh masih SD kayaknya. Salah satunya. Saya kalau memperkenalkan begini. Saya itu mantan calon duta wisata gagal. Jadi mantan calon duta wisata gagal, baru niat sudah ditolak gitu. Tapi sekarang di Dinas Pariwisata loh. Ya. Jadi karena Wonosobo itu sudah terkenal menjadi kabupaten atau kota pariwisata tuh sudah lama gitu loh. Di tahun 80-an tuh sudah ada duta wisata Wonosobo. Nah, ini luar biasa dan awet sampai sekarang masih terselenggara. Dan ada beberapa waktu kita tidak menyelenggarakan karena keterbatasan ya. Tahun 2020 itu karena pandemi dan tahun 2022 karena tidak ada anggaran sepeser pun. Karena semua dialokasikan untuk pandemi. Iya, dan kemarin kita sempat istilahnya walaupun tidak ada pemilihan Mas Mbak Wonosobo, kami tetap berkegiatan dari Dinas Pariwisata dan Pambos berkolaborasi. Ya? Betul, apalagi tahun 2022 kami sudah menandatangani kerjasama MOU antara Dinas Pariwisata dengan Pambos. Nah, Pambos itu kan sudah resmi menjadi paguyuban, sudah punya sudah punya akta ini. Bahkan bisa membuat event gitu. Iya, betul. Nah, tahun 2022 ini walaupun sedikit kami ada anggaran dari Dinas Pariwisata, APBD berkolaborasi dengan Pambos. Pambos juga cari uang itu, cari pendanaan untuk atau penggalian biar dana. Biar nggak mager ya, benar nggak sih Bu? Ya kan? Biar terselenggara dengan baik ya kegiatan ini karena anggotanya juga nggak mager-mager aja gitu kan, harus menghasilkan dong. Pambos nggak mager kok. Pambos itu kreatif ya? Kreatif betul. Dari masing-masing anggotanya walaupun sibuk
di pekerjaannya masing-masing ya. Ada yang sudah menjadi pegawai, ada yang sudah menjadi PNS, ada yang masih mahasiswa di luar kota, tapi ada yang sudah jadi ibu rumah tangga. Tapi masih peduli dengan Pambos. Masih, dan mereka masih kompak ya, solid untuk bisa menggerakkan pariwisata di Wonosobo, berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo serta dinas-dinas lain atau organisasi yang lainnya. Jadi kami tuh punya Badan Promosi Pariwisata Daerah atau BPPD yang bertajuk Omah Wisata. Di sini ada sedikitnya 14 elemen yang tergabung termasuk Pambos. Nah, di sini maka tidak hanya Pambos saja kami berkolaborasi untuk mempromosikan pariwisata, bahkan dengan banyak sekali organisasi dan para pengusaha pariwisata di Wonosobo melalui Badan Promosi Pariwisata daerah. Ada genre Bu yang katanya mau melaju ke tingkat provinsi. Oh iya, genre itu di dikit suruh itu pariwisata gitu. Oh iya, nanti tak sentil ya. Oke, Bu Fatonah, ini harapan terbesar Ibu Fatonah secara pribadi dan Dinas Pariwisata untuk pemilihan Mas dan Mbak Wonosobo, terutama nanti yang jadi juara. Jelas, kita punya target bagaimana Duta Wisata Wonosobo ini mampu menjadi duta ya, dalam artian mempromosikan pariwisata itu lebih dari sebelumnya. Ya, dengan pemuda-pemuda yang lebih kreatif ini, yang lebih berkapasitas ya, tentunya kita bersama-sama berkolaborasi untuk lebih memperkenalkan Wonosobo ke dunia luar. Dalam hal ini baik di Nusantara maupun di mancanegara. Nah, kami sangat berharap bisa memperluas ke mancanegara. Ini harapannya, target kami. Jadi kunjungan wisata ke Wonosobo meningkat, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Dan ini ada di tangan Pambos atau di tangan duta-duta wisata Wonosobo yang mau kita pilih ini ya. Nah, buat nanti jadi juri nggak? Juri sudah kemarin. Mungkin ada titipan untuk juri gitu kan, gimana sih untuk jadi pemenang gitu kan? Sudah kemarin. Sudah ya. Sudah memilih 15 ini. Mungkin sedikit kisi-kisi dari Bu Fatonah pribadi dari Dinas Pariwisata untuk yang bisa menang tuh gimana? Oke, saya hanya berpesan untuk 15 finalis pasang finalis Mas Mbak Wonosobo ini untuk memperkaya pengetahuan jelas tentang kepariwisataan, kebudayaan dan ekonomi kreatif ya, khususnya Kabupaten Wonosobo. Kemudian meningkatkan kemampuan public speakingnya. Jadi berbicara di depan umum itu harus ditingkatkan kemampuannya. Bagaimana berbahasa dan berbicara dengan baik. Kemudian tingkatkan kemampuan berbahasanya. Khususnya bahasa asing ya. Dalam hal ini karena kita targetnya mancanegara nih. Nah, kemudian juga terkait dengan bagaimana menggali potensi masing-masing, bakat masing-masing. Karena di sini bakat atau potensinya itu sangat bermanfaat untuk menjadi influencer itu tadi. Bagaimana mempengaruhi orang lain melalui bakat-bakat yang mereka miliki, dan mereka semakin berprestasi, orang akan semakin mengenal mereka ya kan. Kemudian juga pengetahuan umumnya nih ditingkatkan. Bagaimana menguasai pengetahuan umum ya, berita-berita terkini, isu terkini, kemudian bagaimana dia wawasannya seluas apa. Nah, seperti itu ya. Jadi ya sekitar itulah nanti. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana menanamkan kepribadian yang baik. Attitude. Ya, attitude itu sangat penting. Semua yang saya sebutkan itu tadi punya, tetapi attitude-nya tidak baik, itu bukan menjadi target kami sebagai duta wisata. Gitu. Luar biasa banget ya. Oke, Bu Fatonah, nggak terasa udah 1 jam nih, hampir 1 jam ya bersama kita. Mungkin sebagai terakhir, Bu Fatonah, kenapa nih masyarakat Wonosobo ataupun mungkin yang di luar Wonosobo ini kan bisa didengarkan via streaming ya di Jogja.com, jadi didengerin semua orang tuh. Tiba-tiba lagi streaming itu ada Citra FM dengan Bu Fatonah. Nah ini untuk masyarakat Indonesia terutama atau mungkin juga mancanegara, kenapa harus berwisata ke Wonosobo? Oke, kenapa harus berwisata di Wonosobo? Karena di Wonosobo itu punya banyak sekali potensi yang layak untuk dikunjungi, dilihat, dinikmati, dan
dibawa kenangan baiknya, Ya, gitu. dirasakan. Oke, jadi apa saja yang bisa dilakukan di Wonosobo, what to do, ada juga what to see-nya, ya apa yang bisa dilihat, ada yang what to feel, ada yang dirasakan ya, juga ya. dan Ada juga yang dikenang juga. betul dikenang, bisa beli oleh-oleh di sini banyak sekali ya. Tidak hanya potensi wisata alam, tetapi juga ada kuliner yang sangat sangat bervariasi dan akan terkenang-kenang lah ya. Banyak kenangan yang bisa dibawa di Wonosobo, dan Wonosobo itu penuh dengan keunikan yang tidak ada di lain tempat ya. Kita ada Karikan nih, ya, ada Purwaceng ya. Kalau untuk budaya ada banyak sekali ya, lengger, topeng di sini, ada Bundengan di sini. Ada wisata alam yang eksotik ya, dan kita mungkin apa ya istilahnya sangat berharap bahwa kunjungan wisata di Wonosobo ini bisa apa ya mengurangi kepenatan ya para banyak alamnya soalnya. Iya betul, di sini bisa untuk healing lah. Iya, apalagi ini nanti juga dekat-dekat lagi ada DCF ya, Bu ya. Kalau itu nanti kita juga belum tahu ya. DCF itu kan lebih ke kegiatan yang kolaboratif ya, tentunya berhubungan dengan banyak hal di sini. Oke, Bu Fatunah, terima kasih udah ada di Star FM, udah membagikan informasi. Oh ya, sebentar, saya akan ajak semuanya ya untuk tadi kan kenapa harus ke Wonosobo, karena sudah saya terangkan banyak sekali yang bisa jumpai di Wonosobo, termasuk bagaimana kita bisa membawa kenangan yang menarik atau kenangan yang baik dari Wonosobo. Dan pesan saya, yuk ke Wonosobo aja. Iya, dan besar dikit juga Wonosobo nggak cuma alam aja, tapi ada budayanya, ada kulinernya ya, banyak sekali ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Fatunah. Selamat bekerja kembali, beraktivitas kembali gitu ya. Sehat selalu, jaga kesehatan, dan semoga tercapai tuh tadi yang disebutkan 1,3 1,5 juta ya untuk tahun ini, tahun depan. Insya Allah. Ya. Tahun ini, ya? tahun 23 bisa lebih lagi ya. Insya Allah ya. Oke, terima kasih Bu Fatunah sekali lagi, dan juga terima kasih untuk Sobat Cita dimanapun Anda berada. Semoga kita bisa berbincang lagi sama Bu Fatunah, ditunggu ya. Ini menarik sekali. Bu Fatunah tuh memberikan energi positif gitu loh. Jadi kita juga ikut semangat gitu ya. Salam tempe kemul. Oke, saya Riki bisa pamit, keep Wonosobo Asli Forever. Wassalamualaikum. Parang.